Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Rifki Kemenak Official Channel. Pertama, kita ucapkan terima kasih atas apresiasi yang luar biasa dari para penonton, para YouTuber terhadap video kita yang terakhir tentang cara menghadapi sakratul maut. Dalam beberapa hari sudah cukup luar biasa perhatian dari para netizen terhadap tayangan video itu. Dan sekaitan dengan video itu, kali ini kita akan sampaikan dan akan berdialog dengan salah seorang. Beliau adalah dosen Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, namanya Nazirman SAGMA. Ternyata beliau telah pernah melalui masa-masa yang bisa dikategorikan sebagai masa sakratul maut. Beliau karena sakit yang dideritanya itu mengalami koma selama 3 bulan, terbaring di rumah sakit. Dan ternyata selama beliau koma itu, pendengarannya masih aktif. Dia tetap bisa mendengarkan apa yang terjadi di luar sana. Bahkan dalam dialog yang akan kita saksikan beberapa saat lagi, bahwa rohnya itu telah berjalan kian kemari. Dituntun entah namanya jin, entah namanya itu malaikat, dituntun dia dengan berbagai kejadian, berbagai perbuatan, bahkan semua perbuatan baik dan perbuatan buruk yang dia lakukan selama ini, katanya itu ditayangkan seperti tayangan video infokus selama 3 bulan terbaring di rumah sakit itu. Bagaimana kisah nyata ini bisa kita ketahui secara jelas? Maka mari kita saksikan dialog eksklusif dengan Ustadz Nazirman SAGMA ini. Namun sebelum kita saksikan video ini, kami tetap menghimbau kepada kita semua, bagi yang belum subscribe silakan di subscribe, ada tanda tulisan subscribe warna merah, diklik, dan juga jangan lupa ada tanda lonceng agar kita bisa terus berkarya dan Anda juga bisa update terhadap video-video terbaru dari kami. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih dan mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan Rifki Kemenak Official Channel. Kali ini kita bersama Ustadz atau Pak Nazirman SAGMA. Beliau adalah sehari-hari menjadi dosen di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Kali ini kita akan berdiskusi dengan beliau terkait dengan pengalaman spiritual yang beliau alami tatkala pernah mengalami sakit yang mungkin cukup luar biasa, dan diperkirakan beliau menghadapi sakratul maut. Nah, ini dia. Jadi pertama mungkin kita akan bincang-bincang dulu apa sih sakit yang Pak Nazirman derita dan juga apa penyebabnya. Itu dulu Pak ya. Baik Pak Rifki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mengalami suatu keluhan secara medis, itu disebut dengan appendix. Appendix itu bahasa lainnya adalah usus buntu. Didiagnosa dan hasil dari diagnosanya itu menunjukkan harus dioperasi dan diopname. Namun memang ada hal yang di luar prediksi. Biasanya secara medis itu rata-rata pasien appendix itu bisa antara 3-6 hari. Nah, alhamdulillah kita 2 bulan lebih, sampai 2 bulan lebih, 3 bulan kurang sedikit. Masih sadar atau bagaimana? Nah, jadi ada 3 siklus yang kita alami. Yang pertama itu kita berada dalam posisi tidak sadar. Tidak sadar itu lebih kurang 1 bulan menurut informasi yang kita terima dari pihak keluarga dan pihak medis di rumah sakit. Nah, kemudian bulan yang keduanya kita juga mengalami antara sadar dengan tidak. Kemudian pada bulan ketiganya adalah masa recovery, pemulihan kembali hal-hal yang berkemungkinan berhadapan dengan kondisi yang kita alami. Kita tidak sadar, tapi sebetulnya, nah ini yang menarik. Tidak sadar bukan berarti kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi kita tidak berdaya merespon. Kita tidak bisa merespon, yang hanya bisa melihat, mengamati, mendengar.
memperhatikan apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh orang, apa yang dibisikkan oleh orang, hanya itu. Jadi seolah-olah yang berfungsi itu hanya pendengaran saja. Secara fisik atau biologis kita tidak bisa merespon apa yang dirasakan ketika koma itu. Artinya kita masih mendengar apa yang terjadi di sekitar. Ini yang unik. Mungkin wallahu alam terjadi pada orang lain, tetapi karena ini pengalaman pribadi, mungkin agak pribadi juga yang kita alami antara lain, seolah-olah 1 bulan itu kita menonton kembali apa yang pernah kita lakukan dari kecil sampai dewasa itu. Jadi ketika tidak sadar ya kita mengalami, kita dibawa untuk mengamati, merefleks ulang kembali apa yang kita alami, apa yang kita perbuat, apa yang dilakukan secara sadar ataupun disengaja. Itu divisualisasikan. Jadi seperti ada tayangan gitu ya? Iya, jadi kayak infocus, kita menonton kembali di layar itu hari-hari yang kita lakukan. Masih ingat nggak sampai? Iya, misalnya saya lewat ke pulang kampung itu, melewati satu daerah, membawa motor, kemudian di perjalanan itu tak disengaja ada baskom orang tersenggol, nah itu diperlihatkan kembali, sehingga dikatakan, itu baskom kenapa tidak kamu luruskan lagi, kenapa kamu biarkan, karena waktu itu kita nggak sadar, nggak tahu kan, diperlihatkan kembali. Sampai hal yang sekecil itu pun diperlihatkan juga. Iya, diperlihatkan, maka seolah-olah itulah hari itu merupakan hari penampakan. Jadi mungkin ya wallahu alam orang-orang mengalami koma, bisa jadi dia misalnya menunjuk-nunjuk atau bagaimana, tidak merespon, telinganya mendengar, dia mengamati, tetapi tidak bisa merespon seperti kita berinteraksi. Nah, itu yang kita alami, yang kita hadapi, dan sekarang sangat segar dalam pikiran itu. Perjalanan itu apa ya, sekecil apapun diperlihatkan. Apakah itu nanti namanya kelak waktu sakaratul maut itu misalnya itu digambarkan kembali perjalanan hidup kita wallahu a'lam. Tapi waktu tidak sadar itu kita melihat mulai dari lahir sampai kita punya pekerjaan. Jadi dalam sebulan itu ditayangkan sehingga kita benar-benar menyaksikan tidak ada satupun yang alfa waktu itu. Jadi ini ayat Al-Quran, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Mungkin kalau dalam surah Yasin itu barangkali semakin yakin kita bahwa kalau dalam surah Yasin itu dikatakan bahwa satu saat ketika mulut dibuka, berbicaralah seluruh anggota tubuh memberi kesaksian. Itu seolah-olah kita menyaksikan apa yang kita alami, apa yang kita kerjakan, berbuat baik atau buruk itu dinampakkan. Nah, ketika berbuat buruk disiksa. Ketika berbuat baik kita melihat gembira bagaimana. Nah, jadi dalam masa-masa itu ada nggak kebaikan yang ditampilkan di? Ada, tidak ada satupun yang tidak terlihat. Baik dan buruk kayak persis kita sedang mesoting sesuatu 30 tahun yang silam mungkin, atau 7 tahun yang silam kita menyoting sesuatu. Nah sekarang kita putar lagi. Nah ketika kita memutar kembali, ternyata tidak ada satupun yang lewat dari apa peristiwa terjadi. Itu tuh. Nah lalu gimana proses penyembuhannya gimana? Nah apa yang dilakukan? Apakah ada orang lain yang membantu? Atau memang di kita yang semangat yang kuat bisa sembuh? Pertama memang ada situlah perlunya dari diri dulu dan bantuan dari orang lain. Nah, apa yang perlu dari diri? Semangat untuk sembuh. Kemudian kemauan untuk berbuat dan niat. Nah ini nanti saya ceritakan, saya pernah bernazar, ya Allah kalau saya sembuh maka berikan kesempatan bagi saya untuk dakwah dan tunjukkan pula apa model dakwahnya. Nanti saya sampaikan termasuk tulisan-tulisan yang saya tulis terkait dengan itu. Nah untuk pemulihan misalnya yang paling membantu itu adalah qiraatul Quran. Diri sendiri atau ada orang lain? Ada orang yang memperdengarkan, jadi dibantu. Jadi saya merasa sangat terbantu ketika yang diperdengarkan itu adalah ayat-ayat suci Al-Quran. Walaupun kita tidak tahu, kita tidak bisa merespon, tapi ayat-ayat itu sangat membantu. Nah, kita ingat seperti ayat wa iza maridtu fa huwa yashfi, dan apabila aku sakit dia Allah yang menyembuhkan. Nah bermodalkan keyakinan itu kita coba mengobati. Nah bagaimana mengobati? Ini mungkin ada pesan-pesan di sini untuk memperbaiki diri. Obat lupa tidak sistematis menyajikan sesuatu, daya ingat berkurang, bahkan memori hilang. Nah salah satunya dengan cara program khatmil Quran.
khatmil Quran. Khatmil Quran yang kita maksud adalah dengan cara mencoba membaca Al-Quran mulai dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Dengan catatan membacanya berurut, membacanya fokus dengan tartil, kapan perlu dipahami, kemudian jangan putus, disambung, terus bersambung sampai khatam. Alhamdulillah waktu itu 2014 saya sempat khatam 2 kali, 2 kali alhamdulillah di bulan Ramadan itu. Ya saya kerjakan. Satu, saya sadari bahwa saya itu lupa, maka saya harus berniat dan bermohon kepada Allah, ya Allah kembalikan daya ingat Allah. Nah yang kedua, setelah itu kita lakukan tentu harus bersuci dulu, karena di punggung Al-Quran itu kan ada jangan sentuh Al-Quran ini kecuali bagi orang-orang yang suci. Nah, kemudian kita bacalah Al-Quran itu dengan murattal, artinya dengan tartil, benar kaidah tajwidnya, tidak usah terburu-buru. Nah kemudian bersambung, kita baca daya sakralisasi, kita baca, kemudian jangan lupa. Nah, yang saya lakukan itu selesai berdoa itu kan ada Allahumma hamdi bil Quran. Nah di situ ada ungkapan Allahumma zakirni bima nasitu, ya Allah ingatkan aku dengan apa-apa aku yang lupa. Syair ya. Syair memang, tapi itu nilai terapeutiknya, nilai terapisnya luar biasa. Nah, itu berulang kita baca. Setelah itu baru kita berdoa, ya Allah kembalikanlah daya ingat ini. Nah dari pengalaman itu alhamdulillah sekarang yang paling terasa itu adalah seolah-olah terjadi prosesi defragmentis, ditata ulang kembali, disusun kali dideprak, setelah dideprak disusun, nanti kayak di komputer gitu kan disusun. Nah kemudian nanti itu berapa lama prosesnya itu deprak itu? Deprak itu sekitar 1 bulan. Paling berkesan dari pengalaman ini adalah kita ditunjukkan seakan-akan oleh Allah mendefragmentis kembali daya ingat itu dengan tilawah. Jadi karena mungkin efek dari obat barangkali, jadi dikonsumsi obat dari hari ke hari itu berapa banyak yang melalui infus, melalui asupan makanan dan sebagainya. Nah itu juga berpengaruh. Nah untuk menetralisir kembali tidak ada jalan lain kecuali kita kembalikan kepada Allah, kepada Al-Quran. Nah bicara tentang sakaratul maut, rasanya ini bagi orang yang melihat ya, ada ceramah sebelum ini ada Bu Eli namanya, dia datang, dia sudah membisikkan ya, membisikkan kalimat apa tauhid. Iya. Jadi sudah merasakan seperti sakaratul maut enggak? Pernah enggak merasakan? Nah, itu yang dibayangkan. Jadi pas ketika kawan-kawan itu datang membisikkan la ilaha illallah, baca malim kata Uni itu kan kebetulan kakak kita juga itu di kegiatan-kegiatan aktivitas dia sebagai aktivis dakwah juga. Nah, kita dibayangkan begitu sakaratul maut, begitu anggota tubuh ini tidak berfungsi lagi, yang hanya napas, kemudian yang telinga ini terakhir, yang mata nggak bisa apa-apa. Nah dibayangkan, nah di waktu itulah kita bertarung, di waktu itulah kita bersaing, mana yang benar, mana yang mau dituruti. Jadi godaannya cukup banyak itu. Nah memang benar, itu hikmah mungkin kenapa adalah kinu maftakum bi kalimati la ilaha illallah. Mungkin salah satu hikmahnya adalah sungguh pun seluruh anggota tubuh ini tidak lagi berfungsi, tetapi masih ada pada bahagian akhir sebelum dicabut ke pendengaran. Padahal juga kalau kita buka misalnya surah As-Sajdah, inna sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Jadi sam'a itu berfungsi pertama dan sam'a pula itu mungkin yang akan ditarik nanti. Makanya orang-orang yang sedang sakaratul maut itu memang sangat efektif pihak keluarga untuk memperdengarkan la ilaha illallah. Kalau anak lahir diazankan ya. Orang ya. meninggal juga demikian. Sungguh pun dia tidak akan meninggal, tapi itu menjadi sumber penguat. Nah, saya alhamdulillah itu merasakan itu sebagai penguat. Kalau misalnya tidak ada kalimatun thayyibah, tidak ada kalimat la ilaha illallah, tidak didengarkan di telinga itu ayat-ayat Allah, ke pendengaran orang yang sedang sakit keras atau orang yang dalam nazak atau sakaratul maut, mungkin ada yang lain yang menggoda. Setan misalnya kan. Gangguan-gangguan. Gangguan-gangguan waktu sakaratul imajinasi, gangguan-gangguan waktu sakaratul maut. Itu yang ditampakkan. Nah, untuk wallahu a'lam, untuk kita tidak menerima. Kalau menerima mungkin wallahu a'lam seperti itu. Iya. Tapi tergantung kepada apa kita. Menurut informasi kawan-kawan dan para guru-guru kita mengatakan yang menolong itu adalah kebiasaan.
Nah, kalau misalnya kebiasaan kita baik pada awalnya, nah waktu akan meninggal pun itu akan dibantu. Mungkin amalan yang dirahasiakan, perbuatan yang tidak dipuji dan disanjung oleh orang, itu juga ikut berkontribusi di saat ajal kita pergi. Mungkin itu Pak Iki. Jadi semakin yakin kita bahwa orang itu akan pergi tergantung kepada bagaimana. Cuman ada pernah pasrah nggak? Ini mungkin saya mau meninggal ini. Ada nggak pasrah seperti itu? Iya. Jadi ini mohon maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan siapa-siapa. Saya pernah dengar, mudah-mudahan bukan dari dokter, tapi ada suara orang sudah pasrah dengan itu ya. Ya 3 bulan biasanya dirawat itu hanya 3 hari atau seminggu. Di 3 bulan kita maklumilah, sehingga ada ungkapan orang ke rumah takziah lagi, memang nggak ada obatnya lagi di rumah sakit. Dan begitu orang menyebut, kedengaran menyebut kalimat orang akan takziah, kita kembalikan kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kanten, kita sampaikan, ya Allah, aku tidak memiliki apa-apa, kalaupun engkau akan ambil silakan, saya sudah siap. Tetapi kalau misalnya masih diberi kesempatan untuk hidup dan berdakwah, maka tunjukkan kepada hamba apa ya Allah. Nah akhirnya pada hari Jumat menjelang perang azan, menjelang kita sadarnya di hari Jumat, disadarkan oleh suara azan di sebelah masjid. Ketika itu muncul nazar kita, berniat, ya Allah, kalau saya sungguh saya akan berdakwah. Apa namanya? Apa nama saya, dakwah saya? Nah disitulah kedengaran sering melaba-laba syifa. Nah, akhirnya saya menulis namanya halaqatus syifa. Halaqatus syifa itu adalah pertemuan untuk memulihkan. Karena pada prinsipnya Allah dalam Al-Quran mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Jadi ada kata-kata syifaan ini, syifa. Dalam artian ada rupanya kaitan dengan apa yang pernah saya tulis tentang dakwah terapeutik. Nah, maka ke depan mungkin kita akan coba bikin model dakwah yang disebut dengan dakwah terapeutik, tapi polanya adalah halaqatus syifa. Jadi orang datang, orang ngumpul, dilakukan cek kesehatan rohaninya dulu, diisi instrumennya dulu, nanti kita coba klarifikasi, identifikasi, didiagnosa mana yang didahulukan dengan skala prioritas. Nanti di situ penerapan nilai-nilai keyakinan dalam rangka pemulihan psikis, pemulihan mental dan fisik juga. Karena itu mungkin karena Nabi itu sehat karena beliau pandai menata kelola pola makan, pola rasa dan pola laku. Nah itulah yang kita sebut dengan syifa, halaqatus syifa, pertemuan untuk pemulihan. Terus berdakwah sesuai dengan nazarnya tadi, berdakwah dengan tema syifa, dakwah terapeutik. Dakwah terapeutik, terapis ya, dakwah terapis. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.